Puji nama Tuhan. Saya sangat bersyukur kita bisa bertemu lagi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berbicara tentang pertumbuhan. Kehidupan kekristenan kita tidak luput dari yang namanya pertumbuhan. Awal dari pertama kali kita mengenal Kristus, mungkin kita mengenal Tuhan dari dikenalkan oleh seseorang, entah itu teman, saudara, keluarga, dan lain sebagainya. Dan ada juga yang mengenal Kristus karena dia mengalami perjumpaan secara pribadi, lewat mimpi, lewat sebuah kejadian kecelakaan atau apapun. Dan setelah orang mengenal Kristus, harusnya hal yang harus diperhatikan adalah apakah ia tertanam dalam sebuah komunitas atau gereja. Seperti tanaman ini, Bapak dan Ibu. Tanaman ini harus tertanam di tanah. Dan kalau misalnya kita tidak tertanam di dalam sebuah komunitas atau gereja, maka saya percaya pertumbuhan kekristenan kita pasti akan bermasalah. Sebagian orang berkata, oh saya nggak perlu ke gereja, oh saya nggak perlu bertemu dengan teman-teman seiman. Justru orang-orang begitu adalah orang-orang yang sombong. Dan saya mau berkata, iman kita bisa dibangun lewat komunitas. Kita berkumpul bersama, memuji dan memuliakan Tuhan. Yang berikutnya, kehidupan kekristenan tidak luput yang dari kehidupan apakah usia dia berapa. Seperti tanaman ini. Jadi kalau tanaman ini sudah sekian lama ditanam di tempat ini dan masih terus kecil dan tidak terus bertumbuh, maka saya mau berkata, di usia yang cukup besar, cukup dewasa, dan seharusnya pengetahuan firman Tuhan dia juga dewasa. Tetapi pada saat kenyataannya, dia masih pemikirannya masih seperti kanak-kanak, alias imannya tuh masih kanak-kanak. Maka saya mau berkata bahwa kehidupan kekristenan yang kayak begitu adalah kehidupan Kristen yang bermasalah. Dinilai dari usianya, seharusnya dia sudah menjadi tanaman yang tumbuh besar, bukan tetap kerdil. Saya mau berkata begini, Bapak dan Ibu. Kalau sampai usia kekristenan Anda di sebuah gereja sudah 10 tahun, 20 tahun, Anda masih belum juga bertumbuh, maka saya mau bilang, kehidupan kekristenan Anda bermasalah. Oleh sebab itu, koreksilah diri. Jika ada sesuatu yang salah dengan diri Anda, perbaikilah. Dan jika tempat di mana Anda berada, yaitu gereja, tidak bisa membangun Anda selama 10 tahun, 20 tahun, Anda tidak bisa bertumbuh menjadi Kristen dewasa, ya, saya akan menyarankan Anda untuk mencari tempat atau gereja di mana gereja tersebut bisa membangun iman Anda dan iman keluarga Anda. Perhatikan kehidupan rohani Anda, karena itu penting. Apalagi Anda sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami, Anda bertanggung jawab juga pada pertumbuhan iman dalam kehidupan keluarga Anda. Dan yang terakhir, begini Bapak dan Ibu, kehidupan kekristenan Anda itu sebagian juga berbicara tentang Anda bagaimana terus mengenal Tuhan secara pribadi. Dan kalau kehidupan kekristenan Anda dari hari ke hari, Anda terus tidak mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, maka saya mau bilang itu juga bermasalah. Oleh sebab itu, pastikan kehidupan kekristenan Anda mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadi, dan di dalam proses pertumbuhan Anda, iman Anda semakin hari semakin dewasa dan semakin kuat. Karena kita tidak hanya berbicara sebuah pohon yang sekian tahun ditanam tetap kerdil, tetapi kita berbicara suatu hari kita harus berbuah. Lewat pengenalan Kristus secara pribadi, tentunya akan mengakibatkan kita menjadi seorang Kristen yang dewasa. Saya akan membacakan sebuah firman sebagai penutup di 1 Korintus pasal 3 ayat 6. Firman Tuhan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Saya sangat diberkati dengan firman Tuhan ini. Dikatakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Pertumbuhan itu berasal dari Tuhan. Tetapi kita
memang harus mengerjakan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, membangun iman kita sendiri untuk Tuhan, supaya kehidupan kita menjadi kehidupan Kristen yang sehat. Nama Yesus dipermuliakan. Haleluya. Amin.